Halo everybody, hari ini kita mau bikin video ngaburet. Ada komen dari salah satu subscriber kita ingin dibuatkan video cara kita ngaburet. Cara saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan menggarami laut, tapi hanya sekedar berbagi cara kami menghitung kompresi bagaimana dan cara menghitungnya bagaimana. Untuk lebih lengkapnya, mari kita eksekusi sekarang. Oke, di hadapan saya sekarang sudah ada mesin beat yang dirubah menjadi 130 cc atau lebih dikenal dengan MP7. Untuk ngeburet ini yang dibutuhkan tentunya piston, mesin, dan ada beberapa diantaranya adalah grease atau stempel, atau ada yang bilang juga gemuk, bukan gemuk gendut, oli, dan bensin. Takarannya untuk mencampur bensin dan oli biar tidak terlalu kental. Bisa juga ada yang menggunakan air raksa, tapi kalau pakai air raksa sayang rasanya. Jadi kita siasati dengan bensin dan oli. Nah, pertama pistonnya kita pasang ring share, tapi tidak perlu semua dipasang, cukup 2 ring saja. Sudah dipasang ringnya, kita oleskan grease pada piston, pada selang piston yang benar. Nggak dipasang, nggak dikasih grease ini nggak masalah sih, nanti yang penting di boringnya itu dikasih grease, tapi lebih aman. Sebelumnya juga mohon maaf, saya bukan bermaksud mengajari, ini sekedar berbagi. Ada beberapa teman-teman yang belum tahu mungkin. Oke, setelah dilumari dengan grease, kita pasang pistonnya. Lalu kemudian di boring, jangan lupa sebelum dipasang kita olesi dengan grease juga bagian untuk menjebak oli atau cairan buret tersebut. Setelah terlumasi atau terolesi oleh grease, kemudian kita pasang. Setelah terpasang begini, biasanya ya ada sisa-sisa grease yang terdorong oleh piston ke depan. Kita bersihkan saja sampai bersih, kita bersih, tidak ada yang tersisa, tapi jangan sampai terlihat tahan. Oke guys, kita lanjut. Setelah bersih, dibersihkan dari bibir piston si grease atau stempel tadi, kita pasang packing head. Nah, ini saya ada 2 packing head. Yang satu ketebalan standar, dan kedua ini yang tembaga. Kita ukur. Kenapa betul? Agaknya. Yang standar itu ketebalannya Nah, ini ketebalan packing standar.
dan ininya pakai yang tembaga 05, selisih 03. Nah, sebelumnya saya pakai packing ini standar, tapi ternyata kompresinya terlalu tinggi, jadi saya memutuskan untuk packing yang lebih tebal. Nah, kemarin itu kurang lebih kompresinya 13,4 kalau nggak salah, 13,5. Sekarang saya pakai packing ini. Yuk, kita pasang. Untuk kubah kelas 130 cc saya nggak pernah ngerubah apapun, baik sudut maupun kubah. Biasanya ya standar aja, cuman dia bubut permukaan sampai kan di sini yang standarnya ada nut dan squeeze. Biasanya saya bubut nutnya aja. Nah, di sini ya asli itu, ini tinggal squeeze-nya aja, terus tersisa squeeze. Nah, berhubung kemarin juga ini kompresinya tinggi, di sini tuh saya sedikit dicuner ininya, bagian ini dibuka sedikit. Biasanya nggak pernah, cuman ini kompresinya kemarin walaupun pakai packing ini nggak kekejar, jadi terpaksa kayak cuner sedikit. Yuk kita pasang. Oh iya, sebelumnya harus sekir dulu, kalau enggak ya kalau belum disekir harus dipasang dulu grease temper, baru dipasang air klipnya. Pokoknya ini harus betul rapet juga, nggak boleh ada kebocoran sedikit pun karena nanti mengganggu. Pasang aja. Baut murnya, mohon maaf pakai kunci biasa, kunci mau dapat kunci torsinya rusak, belum bisa beli pakai kunci biasa, tapi insya Allah aman. Tips kalau saya nggak pakai kunci torsi, pegangnya jangan di sini di ujung, tapi mendekati ke yang mau dipakai. Meskipun keras dan ada ngeper sedikit gitu kan. Nah itu udah keras banget, kencang. Setelah semua terpasang, kita miringkan posisi mesinnya. Jadi kalau bisa jangan sampai berdiri banget, karena takutnya ada ruang yang tidak terisi. Jadi kita ganjal aja. Biar ada nih. Oke, sekarang kita bikin cairan untuk buretnya. Saya udah nyiapin olinya, bebas lah olinya mau apa aja. Saya sih biasanya takarannya olinya misalkan takarannya biasanya saya setengah-setengah, misalkan olinya 50, ya pokoknya 50 lah, setengah ya. Oke. 50, bensin 50. Jumlahnya seberapa? Itu kan isi buret 50. Ya bikinlah lebihin dikit, takut ada bocor atau bagaimana. Kita goyang-goyang. Jadi Bikin dingin kan, spesialis dingin. Bisa juga teman-teman ada yang pakai air raksa. Kalau di kimia sekolah kan pakai air raksa kalau nggak salah.
Kalau masih dikira terlalu encer, kental, tinggal tambahin lagi aja bensinnya. Nggak terpaku sih, bebas itu mau 50, mau 50-50, 60-40, bensinnya lebih banyak atau olinya lebih banyak, bebas aja sih. Ya udah nyampur, kita masukin. Kita masukin cairan tersebut ke dalam buret. Sumpah. Kalau misalkan ada seperti ini, ada gelembung-gelembung, biarkan dulu biar gelembungnya naik ke atas dulu. Selesai, kalau udah bersih dan kelihatannya nggak ada gelembung, boleh dipakai, karena nanti takutnya di sininya pasti dimasukin ke si ruang bakar bukannya cairan tapi banyak udara, nantinya nggak akurat. Terus lihat deh sini. Nah, ini kan isinya 50 cc. Kalian jangan terpaku dimulai selalu di 0. Kalau misalkan udah dipakai, misalkan ininya berkurang, dimanapun startnya, mode 9, mode 8, yaitu 0-nya gitu. Jadi jangan terpaku terus selalu diisi, dipenuhin nggak masalah. Mau startnya di sini, yang penting ininya terpenuhi, penuh tetap keisi lah. Jadi mau startnya di nomor berapa, ya itu 0-nya gitu, kurang lebih. Nah, ini berhubung penuh ya, kita mulainya dari 0. Mulai dari 0 ya, tapi masih ada gelembung guys. Kalau lembungnya agak banyak, saya biasanya bikinkan. Nah sekarang sebelum masukin cairan ini ke mesinnya, ke ruang bakar, kita harus si piston ini dimajukan atau posisi harus TMA. Jangan sampai enggak, takutnya nanti pas diisi diputer ini ke TMA dia mudal. Nah mesin Indonesia mudal. Lebih Ya. Oke, maaf. Sudah banget. Ini kelebihan, masih ada kelebihan. Nah, sekarang udah 0. Masukin cairannya. Ini biasanya sih saya masukin 0 sampai 10 dulu karena isinya kurang lebih 11. Tuh. Guys, setelah kita isi barusan isi dari ruang bakar ini ternyata 11,6. Nah 11,6 belum dipotong sama defusi. Kita hitung, oke, bareng-bareng. Yuk kita hitung. Nah kita mulai hitung ya. Ini 30. Seperti yang kita tahu, ukuran pistonnya adalah 55 dengan langkah 55. Jadi ini sekalian berbagi aja ya rumusnya. Kita terlebih dahulu harus tahu cc-nya, itu rumus cc pi kali diameter piston kuadrat kali langkah bagi 4000. Itu 3,14
kali juga 55 bagi 4000, kurang lebih cc nya 130,60. Nah, tadi isi buret itu, ini cc isi buret 11,7. 11,7 ini belum dipotong dengan gap busi. Gap busi itu atau panjang lubang busi itu biasanya saya pakai 0,9. Ada juga ada yang pakai 1 mili gitu. Jadi isi totalnya tuh kurang lebih 10,8. 10,8 sorry 10,8. Kompresi yang didapat adalah, rumusnya adalah cc ditambah isi buret yang total tadi, yang ini bukan yang ini tapi yang ini, dibagi isi buret. Jadi 130,60 ditambah 10,8 dibagi 10,8. 130 dibagi 10,8. Nah, jadi kompresinya adalah 13,09 untuk kompresi. Ini kompresi dinamisnya. Jadi kompresi yang didapat motor ini atau mesin ini adalah 13,09 atau 13,1. Ini masih terlalu tinggi menurut saya, karena biasanya saya pakai 12,7, 12,6. Jadi perlu diturunkan lagi kompresinya. Caranya ya bisa tambah packing atau si piston dibubut atau dihamplas lagi, diturunin lagi biar kompresinya makin turun lagi. Karena biasanya kalau pakai segini nggak akan kuat lama. Kalau saya, ada juga beberapa teman-teman yang mungkin senang kompresi tinggi, yaitu masing-masing mekanik, masing-masing yang garap mesin punya punya argumen sendiri-sendiri lah, punya keinginan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa sama gitu, enggak. Silahkan aja mau konversi berapa, mau 13,5 atau berapa. Nah, mungkin ada beberapa yang masih belum mudeng, belum tahu gitu. Nah, ini itu kan ini rumus si kompresi ini. Ini cc ditambah isi buret dibagi isi buret. cc tadi, cc motor ini 130,60 ditambah isi buret. Isi buret ini tadi kan aslinya 11,7 dikurangi gap busi 0,9, jadi 10,8. Nah, ini yang dipakainya, bukan yang ini teman-teman, yang dipakai untuk ngisi si rumus yang ini. Jadi 130 ditambah 10,8 dibagi 10,8 dan hasilnya adalah 13,09 atau 13,1. Nah, gimana? Ada yang kurang? Masih ada perlu dijelaskan kembali? Nah, ini tadi kan hitung cc, mungkin ada beberapa
ada teman-teman udah tau lah ngitung cc itu gimana. Meskipun ya caranya ada yang beda, ada yang kali 3,14 bagi 4000, ada yang ini dikalikan lagi 0,00785, ya bebas aja, yang penting hasilnya segini. Kan banyak cara jalan lain menuju ke Roma. Matematika itu luas rumusnya, bebas. Kalau yang belum paham boleh ditanya. Kalau yang belum paham boleh juga nanti di komen, tulis saja sebelah mana nggak pahamnya, nanti kita coba menjelaskan kembali, berbagi ya. Oke. Mungkin ini kompresinya masih ketinggian, kita perlu papas lagi pistonnya atau ditambahin lagi packing. Nah, untuk gap piston sendiri jangan terpaku harus mepet ke ke head, enggak lah. Lebih baik cari aman aja sekitar 06, 08 gitu, karena itu nggak, semakin dijauhin juga nggak berpengaruh terhadap power kok. Yang penting kompresinya ketemu, itu tetap powernya sama. Nah, sekian dulu penjelasan tentang menghitung kompresi kita kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang hitung kompresi dengan cara yang lain, karena ini secara langsung dari blok sampai head disatukan. Ada juga nanti dipisah antara head dengan si piston dengan boringnya terpisah. Nah, untuk teman-teman juga yang lainnya mau dibikinkan konten apa, silahkan komen, nanti kita coba sebisa kita untuk dibuatkan. Oke, sekian dulu dari saya. Mundur mangkola wala tandur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amir Pati Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Nah, kita mulai hitung ya. Ini pulpen beak guys. Guys, videonya kepotong dulu. Ada mbak jamu, kita minum jamu dulu demi kesehatan. Ini skip lah video. Oke, sekarang kita bikin cairan untuk buretnya. Saya udah nyiapin oli. Sensor aja. Ini sensor di sini. Olinya apa aja? Olinya bebas lah, olinya mau apa aja. Saya sih biasanya takarannya olinya misalkan